Jika Provinsi Tapanuli disahkan Kota Sibolga adalah ibu kota yang paling ideal. Sebelumnya terima kasih atas like, subscribe dan komen Anda. Walaupun moratorium pemekaran daerah masih berlaku hingga saat ini, tetapi banyak daerah di seluruh Indonesia masih memasukkan usulan pemekaran daerah ke pemerintah pusat. Moratorium ini berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia dengan pengecualian untuk Papua dan Papua Barat, yang pemekarannya tetap dilanjutkan untuk mendekatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Tercatat sekitar 341 usulan daerah otonomi baru di OB yang terdiri dari usulan provinsi, kabupaten, kota, daerah istimewa, dan daerah otonomi khusus. Salah satunya adalah usulan pemekaran Provinsi Tapanuli. Usulan pemekaran Provinsi Tapanuli mungkin usulan yang paling lama. Usulan pemekaran Provinsi Tapanuli telah lama bergulir, bahkan telah diusulkan sejak zaman Orde Baru. Akan tetapi sampai sekarang Provinsi Tapanuli belum juga terwujud, bahkan telah menghilangkan nyawa Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Abdul Aziz angkat pada tanggal 9 Februari 2009. Hal ini sangat disayangkan terjadi padahal rencana awal adalah aksi damai untuk mengesahkan dan mengagendakan sidang paripurna pembentukan Provinsi Tapanuli, namun berakhir ricuh. Di antara daerah otonomi baru yang telah masuk usulan ke pemerintah pusat, Provinsi Tapanuli termasuk usulan yang diprioritaskan dan katanya tak lama lagi akan disahkan. Provinsi Tapanuli rencana awal yang diusulkan sebenarnya semua wilayah yang mencakup eks-kresidenan Tapanuli, yaitu Tapanuli bagian utara dengan 4 kabupaten, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli bagian selatan yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, serta Kepulauan Nias 4 kabupaten dan 1 kota, serta Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat. Kan tetapi rencana itu berubah karena Tapanuli bagian selatan dan Kepulauan Nias berencana membuat provinsi tersendiri lepas dari rencana pembentukan Provinsi Tapanuli. Serta Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat masih bergabung dengan Provinsi Sumatera Utara. Adapun daerah-daerah cakupan rencana Provinsi Tapanuli yaitu Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba, dan Kabupaten Samosir. Bila Provinsi Tapanuli disahkan penentuan ibu kota, masih menjadi polemik dan tarik-menarik antara beberapa daerah. Tapanuli bagian utara bersikukuh Siborong-Borong atau Tarutung menjadi pusat pemerintahan, sedangkan masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah menghendaki Kota Sibolga menjadi ibu kota. Masing-masing daerah mempunyai argumen berdasarkan faktor historis, geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Saat ini, penentuan ibu kota Provinsi Tapanuli masih dalam proses pembahasan dan belum final. Penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan kepentingan berbagai pihak agar tercipta solusi yang terbaik bagi seluruh wilayah Tapanuli. Namun, Kota Sibolga adalah paling ideal menjadi ibu kota provinsi. Mengapa Kota Sibolga paling ideal dinobatkan sebagai ibu kota Provinsi Tapanuli? Di sini akan kami kemukakan alasannya. 1. Faktor sejarah. Kota Sibolga adalah eks-ibu kota Kresidenan Tapanuli pada masa kolonial Belanda, dan Tapanuli adalah kresidenan yang belum menjadi provinsi. Sebelum penggabungan wilayah Tapanuli dan Sumatera Timur menjadi satu provinsi, yaitu Sumatera Utara pada tahun 1950. Dr. Ferdinand Lumban Tobing pernah menjadi gubernur Tapanuli pada awal-awal kemerdekaan. 2. Faktor pemerintahan. Saat ini satu-satunya daerah yang menyandang status kota di antara daerah Tapanuli yang lain adalah Kota Sibolga. Sehingga kota ini menjadi daerah yang paling siap dibandingkan dengan Siborong-Borong ataupun Tarutung Tapanuli Utara. Infrastruktur untuk mendukung hal tersebut telah tersedia seperti telah adanya Gedung Bank Indonesia yang ada hanya 2 di Provinsi Sumatera Utara, Kantor Imigrasi, bangunan Korem 023 Kawal Samudera, Radio Republik Indonesia, serta Lanal Sibolga. Tidak, lokasi yang strategis. Kota Sibolga terletak di pesisir pantai barat Sumatera Utara. Kota Sibolga mudah diakses dari berbagai daerah di Tapanuli maupun dari luar wilayah, baik melalui jalur darat, laut,
maupun udara. Kota Sibolga yang terletak di pantai barat Sumatera mempunyai aksesibilitas atau kemudahan akses dengan kota-kota di pantai barat Sumatera seperti Kota Banda Aceh, Kota Padang, dan Kota Bengkulu. Karena kota-kota ini telah terhubung dengan jalan lintas barat Sumatera. Adapun akses dengan daerah lain di Tapanuli Sibolga telah masuk dalam perencanaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang saat ini telah tersambung hingga Parapat Danau Toba, sehingga sangat memungkinkan daerah-daerah di Tapanuli bisa terhubung dengan cepat dengan ibu kota provinsi, serta ada jalan alternatif lain, yaitu Jalan Provinsi Dolok Sanggul Humbang Hasundutan dengan Barus Tapanuli Tengah. Alasan kota Sibolga tidak layak menjadi ibu kota provinsi karena tidak tersedianya lahan yang memadai dan tidak bisa dikembangkan lagi adalah dengan perluasan kota Sibolga yang bisa saja mengambil sebagian daerah dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah seperti sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Banyak penduduk Tapanuli Tengah bekerja di Sibolga dan sebaliknya. Dan argumen ibu kota provinsi harus terletak di tengah-tengah bisa dipatahkan seperti kota Medan, bukan di tengah-tengah provinsi Sumatera Utara dan kota Banda Aceh bahkan terletak di ujung provinsi Aceh, tetapi bisa menjadi ibu kota provinsi. 4. Infrastruktur yang memadai. Jika kota Sibolga menjadi ibu kota provinsi telah memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan daerah lain di Tapanuli, seperti pelabuhan laut, bandara, dan jalan raya yang menghubungkan ke berbagai daerah. Pelabuhan Laut Sibolga telah dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat dan bisa dikembangkan menjadi pelabuhan ekspor-impor dan pelabuhan penghubung dengan daerah lain. Dan saat ini, Pelabuhan Sibolga merupakan jalur utama pelayaran ke Pulau Nias. Kemudian Bandara Ferdinand Lumban Tobing di Pinang Sori, Tapanuli Tengah bisa dikembangkan menjadi bandara internasional. 5. Potensi ekonomi. Sibolga memiliki potensi ekonomi yang signifikan dari sektor perikanan dan perdagangan yang dapat menjadi penggerak utama perekonomian provinsi baru. Di samping itu pariwisata Sibolga dan Tapanuli Tengah bisa bersinergi dengan kawasan strategi pariwisata nasional (KPSN) Danau Toba melalui pengembangan paket wisata terpadu. 6. Keragaman etnis di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sibolga dikenal sebagai daerah damai, jauh dari konflik sosial walaupun masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan agama yang berbeda. Itulah beberapa alasan potensial kota Sibolga yang paling layak dijadikan menjadi ibu kota provinsi Tapanuli. Namun perlu diingat bahwa keputusan akhir mengenai ibu kota provinsi akan bergantung pada berbagai faktor lain, termasuk pertimbangan politik, sosial, dan ekonomi yang lebih luas. Jika Sibolga menjadi ibu kota provinsi, Tapanuli akan bisa mensejajarkan dengan kota-kota di pantai barat yang lebih maju seperti Kota Padang, Bengkulu, dan Banda Aceh. Terima kasih.